Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan ternyata Ramadan sudah berada di gerbang depan. Kalaulah di antara kita yang kalau Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan usia kita 55 tahun dikurangi dengan akil balik kita, maka lebih kurang sudah 40 kali Ramadan yang sudah kita jalani. Bahkan untuk Jumat pun begitu. Kalau 40 tahun hidup kita atau 55 tahun tadi dipotong dengan akil balik, ada 40 tahun kita telah mengikuti salat Jumat, yang kalau kita kalikan 52 karena 1 tahun 52 kali Jumatnya, berarti ada sekitar 2080 kali kita melaksanakan ibadah salat Jumat itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa waktu lagi Jumat yang kita butuhkan? Berapa kali lagi Ramadan yang akan dihadirkan kepada kita oleh Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan bekal terbaik untuk menghadapi Allah? Kalau dari tahun ke tahun Ramadan kita begitu saja, atau ibadah Ramadan itu tidak membuat kita mampu menjadi hamba ya Allah yang bertakwa, dan Jumat juga mengajak kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa itu tidak mampu juga kita wujudkan dalam diri dan kehidupan kita, atau kita menganggap Ramadan yang akan datang itu adalah biasa saja, ada atau tidaknya bulan Ramadan bagi kita menjadi sesuatu yang biasa saja, tidak ada hal yang mengefek dalam diri kita, maka butuh berapa lama lagi untuk menyadarkan kita? Sebahagian orang telah mengadakan tarhib Ramadan, tapi sebahagian orang tak mengerti makna tarhib itu sendiri. Padahal tarhib itu kalau kita lihat, orang selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Tarhib itu dari kata marhaban itu, yang asal katanya dari rahab, yang artinya adalah senang dan lapang. Orang yang datang bulan Ramadan itu harus senang, harus lapang dadanya, harus betul-betul bergembira dengan kedatangan Ramadan, dan membuat pemetaan apa yang akan dia capai di bulan suci Ramadan itu. Kalaulah 7 hari lagi atau 6 hari lagi Allah takdirkan kita berjumpa dengan Ramadan, target apa yang kita dapati? Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah guna mengisi bulan Ramadan itu? Salah satu yang harus ada setidaknya jamaah, sebagaimana yang telah khatib sampaikan di mukaddimah tadi, sebuah ayat yang pendek tapi maknanya begitu dalam, sebuah aktivitas manusia yang Allah nukilkan dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 18 tadi, di mana manusia itu digambarkan di ayat itu dia punya aktivitas nanti di dalam surga bersama dengan pasangannya. Maka tujuan daripada Ramadan itu setidaknya ada 3. Salah satu dari yang 3 itu adalah membentuk ketakwaan secara sosial, yang sosial itu diawali di dalam rumah tangga. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Kalimat akwabin, kalimatnya jamak, menunjukkan bahwa benda yang disebutkan oleh Allah di situ gelas kecil, artinya gelasnya banyak. Kemudian Allah katakan wa abariqa, ceret Pak, tempat kita mengisi air. Bentuknya juga jamak yang menunjukkan banyaknya ceret-ceret.
Lazimnya kalau ada suatu acara disuguhkan minuman, maka ceret itu hanya ada satu atau dua saja. Tapi dalam kalimat Allah tadi, Allah menyebutkan begitu banyak ceret. Dan kemudian di akhir ditutup dengan bi akwabin wa abarika wa ka'sin. Kalimat ka'sin kalimatnya tunggal, menunjukkan satu gelas spesial yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari dikenal dengan seloki, gelas piala. Tapi satu, Pak. Ini menunjukkan kepada kita ternyata di dalam surga ada aktivitas manusia, yaitu bagaimana ketika dia punya pasangan, dia akan makan dan minum dalam satu wadah yang sama. Dan inilah yang ingin dibentuk oleh Ramadan. Salah satu dari tiga tadi, yang pertama membentuk ketakwaan secara pribadi, yang kedua membentuk ketakwaan secara sosial, yang ketiga adalah menumbuhkan semangat untuk menambah rasa syukur kepada Allah. Dari yang tiga itu yang diinginkan oleh Allah banyak kita dapatkan. Selain pribadi adalah bagaimana membentuk sosial, terutama dalam rumah tangga kita. Dan ini kebiasaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang selalu mengatakan romantis itu di awal-awal nikah saja, jemaah Jumat. Padahal Nabi telah menyontohkan kepada kita, telah membuktikan banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah romantis itu riwayatnya lebih banyak ketika berada beliau itu di kota Madinah. Rasulullah hijrah ke negeri Madinah usianya 53 tahun. Oleh karenanya terbesitlah dalam diri kita, ternyata Rasulullah punya aktivitas bersama dengan keluarga. Di samping beliau ini adalah seorang militer yang luar biasa, komandan yang luar biasa, disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya, dikagumi oleh para sahabatnya. Tapi ketika berada di dalam rumah tangga, beliau adalah tipikal orang yang begitu romantis. Jadi semangat untuk membina keluarga ini dibentuk di bulan Ramadan ini, jemaah Jumat. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah itu luar biasa, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar yang di bulan Ramadan. Hal yang sepele bagi kita sekalipun menjadi luar biasa dalam rumah tangga Nabi. Suatu kali beliau itu ikut peperangan bersama dengan para sahabat. Pasukan beliau itu disuruh semuanya ke depan. Tinggallah beliau dengan Umi Aisyah. Apa yang beliau lakukan ketika sudah ada lapangan besar di belakang itu? Beliau mengajak lomba lari, Pak. Coba bayangkan ketika peperangan itu terjadi, usia beliau serentan antara 50-an tahun bahkan 60 tahun. Ini menunjukkan kepada kita masih punya semangat. Dan hebatnya lagi beliau punya satu sifat yang sering tidak ada pada diri kita hari ini, sifat mengalah pada wanita. Di lomba lari yang pertama beliau kalah, Pak. Dan ternyata setelah diselidiki beliau pura-pura kalah. Dan ini yang tidak kita miliki. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa ternyata wanita seperti tulang rusuk yang bengkok. Apa makna tulang rusuk yang bengkok itu? Kalau sebagian ulama mengatakan tulang rusuk yang bengkok yang difungsikan oleh wanita adalah dominannya perasaan. Beda dengan kita laki-laki. Maka kalau melihat ada wanita yang menghidupkan sepeda motor, lampu sennya tidak mati-mati, tapi dia juga tidak belok, lurus saja jalan, itu menunjukkan dia masih menjadi tulang rusuk yang bengkok. Maka apa yang diinginkan oleh Al-Quran? Mu'asyara bil ma'ruf. Bagaimana kita mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Ahli tafsir sepakat mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf itu adalah sabar dengan segala bentuk kejahilannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas ini yang kita bangun. Bahkan Rasulullah pernah suatu hari, suatu ketika ada seorang sahabat yang dia adalah orang yang ahli dalam mengemudikan unta. Namanya Anjasyah. Yang kalau beliau mengeluarkan kalimat-kalimat tertentu, maka unta itu yang dari kecepatannya tinggi bisa menjadi lambat atau sebaliknya. Maka kemudian entah apa yang beliau katakan sehingga yang ditukangi oleh Aisyah, unta yang ditukangi oleh Aisyah itu tiba-tiba lajunya sangat kencang, sehingga kemudian beliau katakan kepada Anjasyah, "Duhai Anjasyah," kata Rasulullah, "rifqan bil kawarir." Wahai Anjasyah, berhati-hatilah engkau dengan gelas-gelas kaca. Beliau menyebut Aisyah itu dengan gelas-gelas kaca, Pak. Yang namanya gelas kaca apalagi tipis mudah pecah,
mudah retak, mudah berhamburan. Dan itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah agar menyadarkan para sahabatnya guna untuk memperlakukan pasangan itu dengan baik. Terutama ketika nanti kita sahur bersama, ketika nanti kita bisa berbuka bersama. Tidak ada momen yang bisa menyatukan 2 kali dalam satu hari, Pak, kecuali Ramadan. Kalau ada orang yang kadang-kadang makan sebelum dia berangkat kantor, maka makan pagi, sarapan pagi itulah tempatnya untuk dia bisa bersua dengan suaminya. Kadang-kadang suaminya pulang terlambat. Ada yang pulang udah sore, dia udah makan dengan kolega kantornya. Ada yang kadang-kadang pulang malam, dia sudah makan di luar. Artinya untuk mengumpulkan unit terkecil dalam keluarga, ada anak, ada kepala keluarga, ada istri sebagai partnernya di dalam rumah tangga, itu hanya bisa dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Maka kalau ketakwaan secara sosial dalam bentuk keluarga ini tak mampu kita bentuk, mustahil kita bisa membentuk dalam rangka menyatukan sosial secara kemasyarakatan. Karena keluarga unit yang terkecil di dalam masyarakat itu. Maka selanjutnya ketakwaan secara sosial kalau sudah mampu dibentuk di dalam rumah tangga, terwujudlah persatuan ketakwaan itu di luar daripada rumah tangga, yaitu masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Dan ternyata ada keterkaitan antara ketakwaan pribadi tadi dengan sosial, di mana ketika ketakwaan pribadi itu dibentuk, kita mampu untuk tidak mengeluarkan kemarahan kita, menghamburkan kemarahan kita kepada masyarakat kita dan orang-orang sekitar kita. Bahkan ketika kita sudah mampu membentuk, menjaga mata, pikiran, lisan kita di bulan Ramadan, secara tidak langsung dampak sosialnya juga besar. Artinya apa? Kalau di luar bulan Ramadan ada yang suka bilang-bilang orang lain, ada yang suka menaruh penilaian kepada orang lain, datang bulan Ramadan tabiat itu berkurang sedikit. Tak suka lagi bilang-bilang orang. Dan kita pun kalaulah menjadi orang yang suka diumpatin, dighibahin, dikata-katain, maklumkan saja. Karena memang kalau mengharapkan penilaian orang yang baik terhadap kita 100%, itu sulit. Tadi sebelum naik kemari, kami sempatkan dengar satu video bagus. Ada orang yang lapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Khalid bin Walid tidak berzakat." Ini boleh 2 fungsinya, kata beliau penceramah tadi. Boleh jadi itu memang ingin perhatian kepada Khalid, atau boleh jadi karena memang iri kepada Khalid. Padahal dalam sejarah manapun yang dibaca diungkapkan tadi situ, sampai baju besinya Khalid pun diwakafkan di jalan Allah. Ini menunjukkan apa-apa yang ada pada Khalid bin Walid, jangankan yang lain, tingkat yang dia bawa untuk dia persiapan meninggal di medan perang, walaupun dia tidak tercapai doanya, dia sudah bersiap kalau syahid di medan perang, baju besi yang kugunakan atas wakaf nama Allah. Maka untuk sekedar tingkat orang sekaliber Khalid bin Walid saja mendapatkan cemooh, mendapatkan umpatan, mendapatkan penilaian yang miring, apalagi kita. Makanya dalam Quran surah Al-Fusilat Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kenapa nanti sebelum Ramadan itu datang, banyaklah kita kemudian berjumpa dengan orang lain, minta izin, minta maaf, minta apapun yang bisa agar dia ridho dan kita bisa lempang ketika Ramadan itu akan datang. Karena kata Jibril yang itu diaminkan oleh Nabi, celaka di antara 3 orang yang celaka adalah orang yang ketika datang bulan Ramadan dia tak mendapatkan apapun, tak mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang masih bercokol di dalam dirinya ketidakbaikan di dalam berkeluarga dan berinteraksi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, peluang untuk memperbaiki itu ada. Ramadan ini akan datang. InsyaAllah di lahir Ramadan kita akan ceritakan bagaimana keluarga Rasulullah,
Ini hanya sekedar saja pengantar bahwa ternyata kesempatan Ramadan harus diterima dengan lapang dada, karena ternyata di saat ketika ampunan Allah sulit untuk didapati di luar bulan Ramadan, Ramadan ini datang. Di saat ketika ibadah kita yang pas-pasan belum ada apapun, maka dihitung itu menjadi optimal dan maksimal ketika bulan Ramadan. Ingat, ada sahabat Nabi yang dia merasa bahwa ibadahnya belum maksimal padahal sudah optimal. Salah satunya dari sekian banyak sahabat itu adalah Sauban, yang beliau itu menyesal jarak rumahnya dengan masjid 3 jam berjalan kaki, tapi beliau tidak pernah terlambat solat berjamaah dengan Nabi, berada di posisi sebelah kanan. Tujuannya agar dia itu dapat khusyuk dan mendapati kenyamanan ketika orang lain akan masuk tanpa mengganggu orang lain. Tapi tak pernah tertinggal solat bersama dengan Nabi. Suatu subuh beliau tidak kelihatan, Nabi tunggu Pak. Ternyata beliau telah meninggal dunia. Tapi di penghujung daripada beliau meninggal itu dituturkan oleh istrinya bahwa beliau menyesal, kenapa enggak lebih jauh. Maka Nabi mengatakan ada 3 sebenarnya yang diungkapkan, tapi yang ingin saya katakan hanya 1 saja. Apa kata Rasulullah ketika istrinya Sauban mengatakan kenapa enggak lebih jauh? Ternyata Sauban telah melihat pahala yang diberikan oleh Allah dari setiap langkah kakinya di ujung umurnya itu. Maka beliau berkata, seandainya saja jauhnya jarak itu lebih panjang lagi, mungkin pahalanya lebih luar biasa. Maka beliau katakan, kenapa enggak jauh lebih jauh lagi? Kenapa enggak 5 jam saja jalan kaki dari masjid? Kenapa enggak 10 jam? Karena beliau telah melihat dampak positif dari apa yang telah beliau kerjakan. Maka kalau hal ini menyadarkan kepada kita bahwa bukan soal dekat jauhnya kita dengan masjid, yang paling penting dekat enggak hati kita dengan masjid. Karena kalau hati kita jauh dari masjid, di depan masjid pun gak akan datang. Kenapa? Hatinya tak terpaut dengan masjid. Tapi kalau hati ini sudah memang betul-betul rindu, dekat, iri dan ingin sekali ke masjid, seberapa jaraknya pun akan ditempuh, sebagaimana Sauban itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita merasa hamba Allah yang belum sekali maksimal, belum optimal di dalam beribadah kepada Allah, sehingga bulan Ramadan ini kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di akhir daripada khutbah ini ada 1 kalimat dari ayat-ayat Allah, yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, yang sering dan lazim kita mendengarkan dari khatib yang membacakannya di atas mimbar ini. Salah satu kalimat yang digunakannya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada kalimat an-nafsu yang tidak diawali dengan alif lam, nakirah. Kalimat itu menunjukkan kepada kita, ulama tafsir pun sepakat bahwa diinginkan oleh ayat itu setiap kita, satu individu ini fokus sejenak untuk membuang semua urusan dan keinginan cita-cita dunia, tutup mata, fokus sejenak. Allah ingin menanyakan kepada kita, sudah benarkah kehidupan yang kita lalui selama ini? Sudah betul-betulkah kehidupan ini standar dengan syariat yang Allah tertibkan, yang Allah kehendaki dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi? Atau kehidupan kita adalah kehidupan yang biasa? Dan ditutup dengan kalimat lighad, bekal apa yang kita bawa untuk hari esok. Padahal esok itu yang dimaksud bukanlah besok. Kalau hari Jumat, Sabtu, bukan. Tidak ada khilaf pendapat. Ulama tafsir menyatakan lighad di situ adalah yaumil qiyamah. Tapi Allah tidak menggunakan liyaumil qiyamah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Yang Allah gunakan adalah liyaumi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa enggak liyaumil qiyamah? Karena kesan kalau bilang hari akhir, kiamat masih lama kali terekam dalam benak kita. Tapi ketika Allah gunakan kalimat lighad, besok, seakan-akan dekat sekali dengan kita. Maka mudah-mudahan ini menyadarkan kita jangan sampai melalaikan Ramadan kali ini, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maksimalkan, optimalkan semua yang bisa kita buat. Pasang target-target apapun yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Kalaupun target itu tidak mencapai dan tidak mumpuni dari apa yang sudah kita tulis, setidaknya ada setengah target itu yang mampu kita benahi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang sudah khatib sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.